carilah pada apa-apa yang Allah titipkan kepada kamu ad-darul akhirah, untuk menebus kebahagiaan akhirat. Assalamualaikum. Tinggalkan. Jadi kalau untuk urusan dunia, ada orang-orang yang punya pekerjaan, saat dia tertidur rezekinya tetap datang. Ya, mudahnya kalau ada seorang yang punya perusahaan dengan keuntungan, sebutlah misalnya 30 miliar sebulan misalnya. Misalnya Pak ya. Ada itu yang punya perusahaan-perusahaan raksasa itu. Ya, satu hari 1 miliar. Berarti kalau dibagi 24 jam kurang lebih sekitar 40 juta per jamnya. Berarti kalau dia tidur ba'da isya, bangun jam 5 pagi, itu duit 0,5 miliar di kantongnya, gitu ya. Tidurnya saja menghasilkan. Nah, bisa nggak orang itu ketika tidur pahalanya tetap masuk ke rekening pahala dia? Ya, bisa nggak ketika orang itu meninggal dunia pahalanya terus mengalir? Nah, ini seorang mukmin yang kudu cerdas, bagaimana kemudian dia mampu menjadikan semua karunia Allah sebagai ladang amal dia. Sebab kalau tidak, ya nanti seperti yang Imam Ibnul Qayyim ceritakan, ada orang-orang yang meninggal dunia, begitu matanya terpejam, ruhnya terpisah, malaikat pencatat kebaikan langsung menutup lembaran catatan kebaikannya. Udah nggak dilanjutkan lagi. Tapi ada sebagian hamba-hamba Allah, walaupun rohnya telah terpisah dari jasad, malaikat terus sibuk mencatat athar, jejak-jejak kebaikan yang dia tinggalkan. Maka ayat yang tadi kita bacakan berbunyi wabtaghi fima atakallah, carilah. Jadi ayatnya sebetulnya berbunyi wabtaghi ad-darul akhirah, carilah kebahagiaan akhirat. Fima atakallah, nyarinya di mana? Di dalam apa-apa yang Allah berikan kepada kamu. Ya. Nah, ternyata di dalam apa-apa yang Allah berikan, fima atakallah, kepada kita itu beda-beda. Ada yang fima atakallahnya itu dikasih otak yang cerdas untuk berpikir. Ada yang fima atakallahnya itu dikasih harta yang berlimpah. Ada yang fima atakallahnya dikasih badan yang sehat. Ada yang fima atakallahnya dikasih wajah yang tampan, suara yang merdu, kedudukan yang tinggi, nama yang harum. Ada yang fima atakallahnya dikasih anak yang berkebutuhan khusus. Ada yang fima atakallahnya dikasih orang tua yang renta, sakit-sakitan, butuh perawatan. Ada juga yang fima atakallahnya dikasih istri yang cerewet, bawel, galaknya bukan main. Itu semua pemberian Allah, ya. Ada yang fima atakallahnya dikasih tubuh yang tidak sempurna, badan yang sakit-sakitan, ya, hidup di dalam penjara. Ini semua pemberian Allah. Pertanyaannya, mampu nggak kita menjadikan yang semua yang fima atakallah sebagai ladang amal? Ya, Bapak Ibu sekalian, ternyata yang berhak hidup di dunia itu kan bukan cuma orang yang kaya dan tubuhnya sempurna, nggih. Orang miskin yang tubuhnya nggak sempurna pun dia berhak untuk hidup. Yang berhak hidup itu bukan cuma orang pinter, Pak. Orang yang nggak sekolah pun bisa hidup. Yang berhak hidup bahagia itu bukan orang yang kaya raya saja. Tukang beca, petani miskin, ya, bahkan pengangguran pun dia tetap bisa hidup berbahagia. Kalau dia ngerti caranya, kalau dia ngerti bagaimana menggunakan apa yang Allah berikan pada dia. Ya, di sini profesinya beda-beda. Semua bisa sarapan pagi, semua bisa ngaji. Ya, nah disinilah ada satu gambaran tentang keadilan, kemahaadilan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kepada manusia. Apa itu? Kalau manusia bikin perlombaan, bikin sayembara, selalu ada unsur-unsur diskriminatif di dalamnya. Lomba foto model, itu yang jelek, pendek, pesek, hitam, keriting kayaknya nggak bisa menang. Ya, lomba gulat, MMA, yang kurus, cungkring, ceking, itu nggak bakal mungkin bisa bertahan. Lomba baca puisi, lomba ceramah, yang bisu, gagu, itu nggak akan mungkin bisa tampil. Lomba berenang,
Yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, kayaknya tipis peluang. Ya, lomba balita sehat, jenengan bisa daftar mboten? Nggak bisa, udah lewat, gitu ya. Jadi perlombaan apapun yang dibuat manusia selalu ada unsur diskriminatif, baik unsur usia, jenis kelamin, kewarganegaraan, bentuk fisik, dan lain sebagainya. Tapi beda dengan Allah ketika Allah menawarkan satu perlombaan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar. Ayo ikut lomba. Lomba mendapatkan ampunan Allah dan lomba mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya langit dan bumi. Maka perlombaan ini bisa diikuti oleh semua manusia, berbagai lapisan, berbagai kalangan, tanpa memandang unsur apapun, karena syaratnya adalah iman dan amal soleh yang semua manusia bisa melakukan tanpa pandang bulu. Ya, surga bukan cuma milik para kiai, santri pun bisa masuk surga. Surga bukan cuma milik orang kaya yang rajin sedekah, orang miskin yang nerima sedekah juga bisa masuk surga. Surga bukan milik orang yang suaranya merdu, bacaan Qur'annya enak, membuat orang menangis, tapi yang bacaannya nggak sebagus dia pun juga berpeluang untuk masuk surga. Surga bukan cuma milik nabi dan rasul, para ulama dan kiai, tapi milik rakyat awam yang bodoh, yang Al-Fatihah nggak bisa pun tetap bisa masuk surga. Karena ada sahabat nabi yang baca Al-Fatihah saja nggak bisa, Pak. Jadi sholatnya itu cuman Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah. Karena memang sudah nggak nyambung otaknya, udah nggak bisa menghafal yang lain, tetap bisa masuk jannah. Bahkan ada yang masuk surga sholat sekalipun belum pernah, itu ada, yaitu sahabat Nabi yang belum sempat sholat keburu mati syahid. Ya, nah tapi pertanyaannya, kalau kita nggak ngerti caranya, nanti hidup kita tidak efektif dan tidak efisien. Maka kalimat tadi, wabtagi fima atakallah, carilah pada apa-apa yang Allah titipkan kepada kamu ad-darul akhirah, untuk menebus kebahagiaan akhirat. Ya. Nah, kalau kita nggak ngerti apa yang Allah Insya Allah